Iya Pak, halo. Oke, betul. Kami dari ini PSO Arsari. Oh iya, ada orang hutan kan? Ada berapa ekor Pak yang perlu kita selamatkan? Satu ekor. Jadi lokasinya di Oke, di kilometer 41 ya. Ya baik Pak, kita akan segera ke sana. Jadi Bapak minta tolong untuk standby di lokasi. Jadi nanti kita akan kabarin segera Pak ya. Ya, siap Pak. Pak Rajuli, Ya, Dok. permisi Pak. Ya, siap. Gini, tadi saya dapat laporan dari seorang warga di kilometer 41. Katanya ada satu ekor orang hutan yang masuk ke perkebunan. Jadi kita perlu relokasi, perlu kita rescue. Jadi saya minta tolong sama Bapak dan tim Ya. untuk mulai mempersiapkan alat, bahan, dan apa yang diperlukan sama koordinasikan dengan tim ya Pak ya. Jadi Oke. kita akan segera melakukan rescue. Oke, siap. Dan saya coba koordinasi sama teman-teman di lapangan ya. Oke, ya. Siap. Ya, terima kasih Pak. Ya, siap, siap. Baik sahabat Arsari, apa kabar semuanya? Jadi berjumpa kembali bersama saya Putu Suandika dari tim PSO Arsari. Barusan tadi kami mendapat laporan dari seorang warga bahwa ada satu individu orangutan yang masuk ke perkebunan warga dan perlu kita rescue. Jadi kita akan melakukan video simulasi bagaimana tahap-tahapan merescue orangutan. Ikuti terus video kami. Terima kasih. Baik sahabat Arsari, kita sekarang akan melakukan persiapan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan tindakan rescue. Bersama dengan Bapak Rajuli selaku koordinator dari tim yang melakukan rescue kali ini. Sahabat Arsari, inilah peralatan atau kelengkapan untuk melaksanakan rescue yang nanti akan kita gunakan di lapangan. Yang jangan lupa adalah kita perlu siapkan adalah peralatan biusnya, di mana ini ada squid untuk peralatan biusnya, terus juga ada stetoskop nanti dipakai untuk mengecek kondisi fisik si orangutan. Kemudian juga ini ada binokular untuk memantau atau melihat keberadaan atau ketinggian daripada orangutan tersebut. Kemudian juga ini adalah pastinya juga alkohol untuk antisipasi kalau misalnya ada luka dan segala macam di situ. Terus juga yang paling utama adalah kandang, jangan lupa. Ini sebagai untuk memasukkan orangutan ke dalam sini. Kemudian juga ada jaring yang dipakai nanti untuk mengangkut orangutannya menuju ke kandang. Baik sahabat Arsari, sembari tim mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan rescue, maka kami akan melakukan koordinasi dengan pihak Balai KSDA Kalimantan Timur. Karena kenapa? Koordinasi merupakan suatu prosedur yang harus kita lakukan. Dan sekarang, kami akan segera menuju ke lokasi penyelamatan orangutan. Oke, semuanya siap? Siap, Pak. Oke, kita berangkat. Sahabat Arsari, kita telah sampai di lokasi yang dilaporkan oleh seorang warga, di mana kita di sini akan melakukan penyelamatan satu individu orangutan. Nah, ada beberapa skenario nih yang akan terjadi ketika kita melakukan rescue pada orangutan. Kita akan adakan dua skenario. Yang pertama adalah kita bisa langsung translokasi orangutannya. Kemudian yang kedua, bisa jadi orangutannya akan kita masukkan ke pusat rehabilitasi kita di PSO Arsari. Nah, seperti yang dijelaskan tadi nih sahabat Arsari dari Bapak Rajuli, bahwa akan ada dua skenario kan, yaitu rehabilitasi dan relokasi. Di mana di video kali ini kita akan melakukan skenario di mana orangutan akan kita rehabilitasi dan dibawa ke pusat suaka orangutan Arsari.
sudah nampak Pak. Di mana Sul? Di jalur masuk kebun warga. Tepatnya ada di atas pohon mangga. Tinggi lah kira-kira Sul. Kurang lebih 10 meter Pak. Oke siap, kalau begitu berarti kita langsung siapkan jaring dan peralatan perlengkapan lainnya. Siap Pak. Baik sahabat Arsari, orangutan telah terkonfirmasi keberadaannya dan sekarang tim lagi mempersiapkan jaring karena kita memerlukan jaring. Selain itu juga kita akan melakukan tindakan pembiusan. Oke. Udah siap ke jaringnya? Siap peralatan itu? Udah kita siap. Siap. Angkat semuknya. Nah, haruslah dengan dosis yang tepat. Baik sahabat Arsari, sekarang dari tim medis sedang mempersiapkan obat biusnya. Di mana obat bius yang kita gunakan sangat penting untuk kita perhatikan dosisnya. Jadi jangan sampai dia melebihi dosis. Nah, sahabat Arsari, dalam menggunakan obat bius kita harus menghitung dosisnya, dan karena kita berhadapan dengan orangutan yang di lapangan, maka kita juga harus tahu, harus bisa memprediksi seberapa berat badan dari orangutan tersebut. Oh ya, para Juli, itu alatnya yang kita perlukan kayak misalnya tulu, senjata dan lain-lainnya udah siap belum Pak? Sudah siap. Jadi kemungkinan besar Dok, karena secara estimasi ketinggian orangutan berada di kurang lebih sekitar 10 meter ya Sul ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan senjata bius saja. Oke. Ya, siap. Ya. Baik, sekarang kita akan segera menuju lokasi. Gimana nih Pak? Sudah siap semua kan? Insya Allah siap. Tapi nanti kita coba Dok, apakah nanti kita gimana masalah itu apa kondisi orangutannya dan ketinggian daripada orangutan tersebut, apakah kita perlu membentangkan jaring apa tidak. Tapi kalau memang kita perlu membentangkan jaring, tapi kita harus coba lihat kondisi mereka di lapangan. Iya. Apakah dia jatuhnya nanti kemungkinan besar dia berbahaya bagi dia satuannya apa enggak. Kalau dia cukup berbahaya dan cukup Posisinya lah ya, tempatnya itu, ya, ke landai. Coba kita bersihkan sekitar. Ya. Setelah mereka sudah cukup bersih, Oke. terus baru kita bius. Masih jauh nggak sih Pak? Sudah sampai kayaknya nih Pak. Udah deket lagi ya? Yang mana sih? Oh iya, itu dia. Di pohon itu kan. Mungkin bisa teman-teman tolong dibantu ya, siapkan. Ini teman-teman, kalau kita lihat dari kondisinya, kayaknya kita perlu bersihkan sedikit lah, karena kita sekali bekas potong-potongan kayu atau pohon-pohon kecil itu. Jadi kalau tolong dirapiin sebentar. Sahabat Arsari, karena ini merupakan sebuah video simulasi rescue orangutan, maka di video kali ini kita tidak menggunakan orangutan yang asli ya. Jadi kita menggunakan model, yaitu boneka. Kita dalam penggunaan jaring ini biasanya kita gunakan adalah untuk safety-nya orangutan. Biasanya jaring akan dibentangkan di mana posisi kemungkinan besar orangutan itu akan terjatuh. Para Juli, ini kurang satu orang, bisa dibantu? Oke, siap. Tuh, posisinya posisi tuh. Jangan pakai jaring. Usahakan ya, jangan pakai tangan. Diusahakan posisi orangutan tuh jangan kepala, jangan ke bawah, diusahakan agak lebih tinggi sedikit lah, ya gitu. Atau diusahakan orangutan di posisinya dibalik, diusahakan sebentar sambil diperhatikan ya kondisi orangutannya, apakah dia sudah sudah tertidur sangat dalam atau dia ada pergerakan seperti mau bangun ya. Tolong sambil dilihat ya. Ya Pak. Ya. Masih kecil ya. Oke, siap. Usahakan lebih tinggi kepala ya. Siap Pak. Ya, jalan pelan-pelan ya Dok. Untuk sambil mengawasin orangutannya. Ya. Oke. Siap. Oke.
Setelah orangutan terbius, maka penting untuk kita melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan medis, seperti melihat adanya luka. Selain itu juga melihat kondisi pernafasan, kondisi denyut jantung dan lain sebagainya. Mungkin sekarang kita coba simulasikan memeriksa denyut jantungnya. Jadi kita perlu untuk membawa stetoskop di saat kita melakukan tindakan rescue. Kita bisa periksa. Nah, selain melakukan pemeriksaan fisik, kita juga perlu untuk mengambil sampel seperti sampel darah, sampel rambut untuk DNA, juga sampel feses untuk pemeriksaan parasit. So, lepas dulu kayunya, aku buka kandang ya. Siap, Pak. Kita pelan-pelan. Kepalanya usahakan di atas dikit dulu ya. Ya, angkat kakinya ya. Satu orang masuk dalam kandang lo. Belum kandang lo. Ya, tarik kakinya lo. Pelan-pelan. Ya, oke. Siap. Ya, dah. Nong. Keluar Nong. Oke. Siap. Orangutan sudah dimasukkan dalam kandang dan sekarang kita siap untuk melakukan relokasi ke pusat suaka orangutan Arsari. Para Juli, ini kan orangutannya kan kita mau bawa ke klinik tuh. Jadi nanti Pak Juli dan tim tolong disiapkan pemindahannya sambil aku ngambil tandu ya. Oke, siap Pak. Ya, jadi aku ngambil tandu dulu. Orangutan yang masuk ke klinik itu perlu kita ambil sampel berupa sampel rambut untuk pemeriksaan DNA, feses untuk pemeriksaan parasit, dan selain itu juga kita perlu untuk melihat kondisi susunan gigi. Dan yang paling penting adalah kita perlu untuk mengambil sampel darah. Nah, sahabat Arsari, demikian tadi video simulasi rescue orangutan. Jadi apa saja sih yang harus diperhatikan? Jadi saya ulang kembali ya. Jadi yang pertama itu kita harus memperhatikan obat bius. Kita harus menggunakan obat bius sesuai dengan prosedur dan dosis yang seharusnya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Nah, di mana pemeriksaan fisik di lapangan itu yang perlu kita perhatikan itu adalah yang paling penting itu nafas, denyut jantung, kondisi hidrasi dari hewan itu sendiri. Setelah itu penting juga kita memperhatikan di saat dia orangutan melakukan perjalanan dari tempat relokasi, tempat rescue ke klinik. Dimana dalam kandang itu kita perlu memperhatikan aspek-aspek medis lainnya seperti hidrasi, terus kondisi fisiknya, terus kemudian ketika sampai klinik kita perlu mengambil sampel yang diperlukan untuk pemeriksaan medis seperti rambut, feses, darah yang paling penting. Kemudian kita juga perlu melakukan tindakan medis lainnya jika misalnya nih orangutan tersebut luka, maka perlu melakukan tindakan operasi ringan seperti itu. Sementara dari segi teknis yang perlu kita perhatikan dalam pelaksanaan rescue adalah kita harus benar-benar perhatikan alat, kesiapan alat, serta kapan kita mau berangkatnya. Kemudian juga
pada saat di lokasi kita juga melakukan penyisiran atau penentuan titik di mana orang utan itu berada. Kemudian juga kita juga harus bisa cepat-cepat memutuskan apakah nanti pada proses pembisahan itu kita menggunakan tulup atau senjata. Itu tergantung daripada kondisi di lapangan. Kemudian juga pada saat kita orang utan sudah mau terbius, kita juga harus secepatnya siapkan jaring pengaman untuk satwa tersebut, dan juga kita juga lihat kondisi di lapangan apakah itu safety untuk orang utannya pada saat orang utan jatuh atau tidak. Coba kalau memang itu kondisinya tidak aman, coba kita bersihkan lah. Kemudian juga perlu kita ingat setelah orang utan terbius dan jaring dililitkan ke orang utannya, juga perlu kita perhatikan pada saat proses pemindahan orang utan dari lokasi menuju ke kandang angkut. Kemudian juga setelah orang utan sudah berada di dalam kandang angkut, coba kita selalu pantau juga kondisi orang utannya, apakah orang utan masih dalam kondisi terbius, apakah orang utan sudah mulai sadar, juga kita perlu perhatikan. Di mana hal-hal tersebut adalah untuk menjaga kondisi orang utannya tetap dalam kondisi yang bisa dikatakan aman atau sehat lah gitu. Kemudian setelah kita sampai ke lokasi pusat suaka orang utan atau PSO Arsari, biasanya orang utan setelah sampai di lokasi, kita akan berkoordinasi dengan tim medis untuk mempersiapkan alat-alat yang berkaitan dengan tindakan apa yang dilakukan setelah orang utan tersebut sampai di klinik atau di pusat suaka orang utan. Baiklah sahabat Arsari, demikian tadi video dari kami tim PSO Arsari mengenai tindakan rescue kepada orang utan. Terima kasih buat teman-teman sudah bersedia untuk menonton video kami. Namun jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Follow juga Instagram kami di PSO_Arsari dan Yayasan Arsari. Terima kasih dan salam Arsari.